Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winnerstock di akhir minggu ini. Ya, tidak terasa kita sudah mengawali bulan September ya. Dan apa yang akan terjadi di bulan September kita sudah beberapa kali sudah singgung ya ketika kita menjelang mau mengakhiri bulan Agustus kemarin dan ada beberapa hal yang kita cermati. Kenapa saya bikin itu video itu hari ini? Karena di minggu ini sebenarnya masih ngikutin tren dari bulan bulan Agustus, sorry. Jadi di perdagangan hari Kamis dan Jumat itu masih ngikut yang bulan Agustus, sentimennya maksud saya. Dan bulan Agustus ditutup dengan bagus sekali ya, dengan candle yang bagus. Nah, bagaimana dengan September? September, seperti saya sudah bilang berulang kali, ada beberapa kekhawatiran yang terjadi. Pertama, yang kita cermati, pertama adalah suku bunga The Fed dia berpotensi naik karena beberapa sebelum menjelang menjelang memasuki bulan September ini rilis data apa namanya jobless report, claim report yang membaik, jauh membaik sehingga membuat The Fed berpikir bahwa pada dasarnya ekonomi itu sudah berjalan dengan baik sekali. Jadi tidak perlulah kita khawatir lagi dengan kondisi ekonomi. Pokoknya kita The Fed akan gas terus ya melakukan segala cara bagaimana supaya kita bisa menahan laju inflasi. Itu yang mereka yakini dan dari data-data ekonomi membuat mereka tambah yakin lagi, tambah sure bahwa ekonomi masih baik-baik saja kok gitu ya. Kenapa mereka beranggapan begitu? Karena ketika suku bunga The Fed naik ya bisa membuat ekonomi berkontraksi ya kalau suku bunga ini terlalu tinggi ekonomi akan berkontraksi ekonomi akan tidak jalan orang akan berpikir untuk tidak mengambil pinjaman lagi di bank orang akan berpikir untuk segera melunasi uangnya atau mungkin mereka mending tutup aja balikin duit semua ekonomi pokoknya menjelang apa kalau suku bunga terlalu tinggi mereka stuck ya apalagi di Amerika sana floatingnya suku bunga itu floating banget gitu sama dengan eh, harga bahan baku dia punya yang kayak bill listrik pengeluaran harian maksud saya itu juga juga floating mengikuti harga dunia kalau harga dunia bergerak naik ya dia ikut naik turun ya ikut turun jadi sangat-sangat ini ya. Nah, itu tadi saya bilang. Pertama, yang dicermati adalah The Fed akan menaikkan suku bunga di bulan September. Terus begitu juga ECB, European Central Bank. Saya nggak tahu apa sudah dinaik apa belum, tapi kemungkinan besar dinaikin juga. Terus, yes, oil cenderung turun ini ya. Oil cenderung turun karena China memberlakukan zero COVID ya, sangat masif sekali, sangat sangat ini sekali ya, disiplin sekali. Baru-baru ini kota Shenzhen ditutup ya. Kenapa saya bilang ditutup ya? Karena public transport pun ditutup, apapun, pokoknya banyak hal, banyak banyak area-area penting ya cukup masif ditutup. Jadi membuat ekonomi Shenzhen adalah salah satu kota ekonomi di China ya yang menjadi hub antara Hong Kong dan China. Shenzhen itu kota industri digital, kota industri teknologi ya itu Shenzhen. Ya kalau Bapak Ibu pernah ke kotanya itu sangat kota sangat modern sekali ya. Nah, ini ditutup gitu. Nah, itu jadi timbul kekhawatiran ada perlambatan ekonomi di China. Ya, kita juga tahu selain COVID, zero COVID policy, juga kita lihat ada krisis ya, sektor properti yang mengalami krisis. Ya, ini yang terus tentu saja berimbas tidak baik ya, tidak baik bagi perekonomian juga. Ya, itu beberapa hal yang kita cermati. Ada beberapa agenda lagi, saya lupa perhatikan. Oh, satu lagi mungkin ada, tentu saja situasi konflik antara Rusia dan Ukraina yang mana Rusia juga akan kemungkinan ya menutup keran pasokan minyak dan gas ke Eropa yang akan membuat Eropa akhirnya mau nggak mau belanja keluar di luar itu dan harganya lebih tinggi. Nah, akan berpengaruh besar pada ekonomi pasti ekonomi Eropa akan berkontraksi lagi. Terus kemudian ya, saya harap krisis Taiwan-China tidak digoreng ya, tidak menjadi polemik lagi. Itu beberapa hal sentimen negatif yang harus kita cermati di bulan September. Bagi Indonesia, bulan September bisa jadi September ceria, bisa jadi ya. Kenapa? Karena harga komoditi naik. Ya, harga komoditi naik membuat
otomatis perusahaan-perusahaan komoditi Indonesia juga menjadi kinerja jadi membaik, juga baik, lanjut baik. Terus kemudian perekonomian Indonesia juga daya tahannya cukup bagus ya, resiliensinya cukup bagus. Terus kemudian Indonesia berpotensi untuk ya investasi, banyak pabrik-pabrik dari luar yang akan berinvestasi ke Indonesia. Nah, rilis data keuangan Indonesia kemarin baru saja inflasi jadi deflasi ya, yang itu bagus banget. Nah, terus kemudian antisipasi dengan laporan keuangan kuartal ketiga ya, ini juga menjelang ini akan saya rasa akan jadi sentimen yang positif. Nah, bagi Indonesia sendiri saya yakin menjelang memasuki kuartal keempat dari perekonomian Indonesia harusnya membukukan raport yang masih cukup baik ya. Ya berharap juga kalau harga oil, minyak dan gas turun ya, sentimen cenderung turun, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM-nya. Tapi kalau sampai pemerintah menaikkan harga BBM, nah ini yang kita cermati di bulan September juga. Jadi ada beberapa hal dan cukup krusial rupanya ya yang membuat kita itu di September ini menjadi berhati-hati ketika trading. Saya tekankan. Ya, jadi kita hati-hati ya di bulan September, jangan terlalu agresif. Yang saya lihat saat ini adalah saham-saham lapis 2, lapis 3 lah yang cenderung masih akan ngedrive. Saham lapis pertama ada di jalan mepet-mepet jurang ya, atau jalan di atas balok es tipis ya, atau apapun istilahnya ya, yang mana rawan tergelincir, rawan kepleset. Sebaliknya, jika Bapak Ibu melihat ada emiten-emiten yang lapis pertama berfundamental bagus, ada di lagi level support, nah itu berarti kemungkinan besar ini menarik untuk dicermati untuk di aksi beli, karena bisa jadi bergantian ya, ketika yang sudah naik tinggi koreksi, nanti yang lagi di support bisa naik ya, lebih ke technical rebound kalau belum ada sentimen negatifnya, tapi positifnya. Tapi kalau sudah ada sentimen positif ya, saya rasa akan lebih masif, eksponensial lagi terbangnya. Ya, itu yang kita perlu cermati di mengawali masuk bulan September ini. Ya, moga-moga baik, dan kalau baik, ekonomi baik, IHSG berpotensi untuk break all time high, which is itu jadi sentimen positif, katalis pendorong buat di bulan September ini. Ya, oke. Itu sharing saya mengenai pergerakan komposit di bulan September ini, dan kita akan lihat teknikalnya, lebih gampang kita lihat teknikal, lebih melihat pergerakannya lebih valid apa enggak. Nah, ini yang komposit daily. Nah, kita lihat weekly-nya aja, kelihatan kok kalau weekly-nya itu super banget ya, super banget. Ini saya hapus saja supaya lebih jelas lihatnya. Nah, ini ya, pergerakannya bagus banget nih ya. Kalau pagi lihat monthly-nya, udah nggak usah ngomong deh, monthly-nya itu bagus banget. Nah, cuma kalau kita lihat monthly-nya, yang kenapa bikin saya ragu-ragu dan berpotensi akan koreksi, karena dia tidak full body ya, tidak ada bodinya, cenderung malah kayak model doji tapi kecil, dan kalau bisa kegelincir, kepleset, dia akan uji support lagi di bawah di level 7 ribuan. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit pesimistik terhadap pergerakan IHSG di bulan September. Selebihnya itu saya cukup yakin bahwa bulan September IHSG bakal bisa berpotensi membuat kita profit dan berpotensi naik juga. Tapi kita tetap berhati-hati ya. Itu IHSG kita. Dan di hari Jumat, penutupan hari Jumat, IHSG membuka net buy di level 855,9 miliar. Wow, net buy asing. Terus ditambah lagi dengan akumulasi transaksi yang mencapai 12,4 triliun, naik ya, kemarin di hari Kamis 11,8 atau 11,9 triliun aja, di penutupan Jumat di 12,4 triliun, which is very good ya. Jadi kita kalau lihat ini kita cukup optimis lah ya. Dan harapan saya kalau sampai IHSG koreksi tidak sampai 7.000, mungkin level 7.150-an itu kita udah jadi alarm kita. Kalau jebol di bawah 7.150, ini yang agak bikin deg-degan sebenarnya ya. Ini komposit kita. Terus bagaimana dengan IDX? Nah, IDX basic masih ada di bawah nih, lagi di support nih, rebound, dan ini flat dalam beberapa waktu ini bergerak datar. Yang mana saya lihat ini peluang sebenarnya, jadi Bapak Ibu silakan bidik saham-saham mana sih yang masih bergerak sideways atau lagi di support, kita cicil beli. Kita harap-harap ada pantulan technical rebound, walaupun harap-harap juga ada berita sinyal positif yang cukup besar ya. Itu IDX basic. Terus consumer cyclicals
menguji support. Dia tidak turun, ya dia turun dikit tapi penutupannya dia tidak di bawah, dia tidak buat lower low, itu goodnya. Tapi secara low dia membentuk lower low, itu yang saya bilang hati-hati ya, dia sedang uji support di support, bottom support. Nah, moga-moga bisa segera rebound lagi. Habis consumer cyclicals ada sektor energi. Nah, energi yang masih oke banget, dia berpotensi untuk break all time high lagi ya. Ini good, very good. Nah, itu sebabnya saya tadi bilang di awal ya, bahwa Indonesia ketolong karena adalah produsen atau pengekspor komoditi dunia dan volumenya cukup besar, kualitasnya juga bagus. Jadi overall Indonesia itu terselamatkan dari itu ya. Terus inflasi juga terjaga dan baik. Oke kok. Financial rebound membentuk higher high. Goal saya kalau mau membuktikan bahwa ini ada dalam tren naik yang bagus ya, komposit harus naik di level ini sih sebenarnya. Di level 1539 atau 1540. Kalau bisa naik dari di atas ini itu akan good banget ya. Secara kita lihat di sektor finance ini ada, kalau bisa kebentuk sampai sini dia membentuk pola inverted head and shoulder. Jadi ini shouldernya, ini headnya, ini shouldernya lagi. Kalau bisa sampai sini dia membentuk inverted head and shoulder, dia swing lagi dikit, begitu dia breakout langsung nanjak lagi. Kalau lihat sektor finance begini, saya cukup optimis kalau di beberapa bulan ke depan IHSG akan berpotensi breakout all time high. Ya, berbeda dengan teman, ada yang mungkin ini mah bakal bearish gini-gini. Kok saya malah cenderung lebih berpikir ini malah mungkin akan bullish ya. Itu sektor keuangan, terus kemudian healthcare. Sektor healthcare juga bagus, dia lagi ada di support, lagi swing juga, mestinya potensi juga rebound cukup besar ya, apalagi bisa naik di atas V-line. Terus habis itu industri, sektor industri juga lagi ada di level di atas, di industri, di resisten. Kalau dia bisa breakout, nah ini bagus banget nih ya kalau bisa breakout. Terus infrastruktur juga bagus ini kalau kita lihat ya. Nah dia bergerak begini. Nah ini kalau dia bisa swing dan bisa breakout ini well mantap, keren. Terus habis itu ada consumer non cyclicals. Nah ini juga saya berharap juga consumer ini akan bagus ya. Jadi beberapa saya lihat consumer itu menarik untuk dibeli, apalagi kemarin Indofood, ICBP dibanting dan dia udah mulai recovery. Mungkin kita cari titik equilibrium, titik keseimbangan barunya dia masih disupport ya, nawar-nawar. Nah ini kalau kita beli sabar mestinya cukup naik. Karena kita lihat kalau consumer non cyclical ini peluang naik. Tapi jangan salah, selain Indofood, ICBP ada lagi banyak kok yang masuk kategori consumer non cyclical. Ada Java, Cepin, ya itu masuk ini ternyata ya, dan ini peluang naiknya terbuka lebar nih. Dia punya upside risk and rewardnya cenderung akan bergerak naik ya. Terus habis itu sektor properti juga bagus ya, peluang untuk rebound, dia mulai tertahan, dia bangun base. Kenapa saya bilang bagus? Kok tumben gitu ya? Ya karena pada dasarnya dia sebenarnya udah breakout, cuma dia swing. Nah harapan saya di sini dia untuk double bottom, dia swing lagi, bisa naik lagi ya. Itu properti. Terus kemudian habis properti ada tekno. Kalau tekno sih going under ya, bikin lower low, saya skip. Terus habis itu terakhir transportasi. Nah ini juga sebenarnya udah mulai sideways, datar. Tapi seperti saya bilang, ini sentimen ini transaksinya kecil ya. Sektor ini transaksi kecil, jadi kita nggak usah terlalu expect too much lah. Ya, kita trading ini trading kecil aja, nggak usah sampai gimana banget. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Atau saya kasih summary lagi ya, kalau pada dasarnya, tapi sebenarnya udah di awal udah cerita cukup banyak. Harusnya ini juga oke ya. Composite harusnya dalam beberapa waktu dia masih bergerak sideways inilah dengan bottom support di 7100 lah di bottom standang. Ya, dan kita akan masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Tapi sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya ingin ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu ingin buka rekening saham, ya jangan lupa untuk klik kolom deskripsi. Di situ ada link pembukaan rekening dengan kode sales EN. Silakan Bapak Ibu klik itu dan trading bersama kami. Ya, trading bersama kami. Ya itu, dan dukung channel ini untuk selalu berkembang lagi dengan memberikan link-link YouTube kita. Oke, ya kita masuk segmen berikutnya yang ditunggu-tunggu, yang
Apa yang kita perlu perhatikan di perdagangan tanggal 4 September 2022? Pertama, yang bisa Bapak Ibu cermati adalah United Tractor. United Tractor ini banyak yang uh, pikir kemarin, wah udah mau koreksi nih, udah mau ambil nih, tapi ternyata dia bertahan sekali di pucuk dan dia swing. Dan ini kalau bisa naik lagi di level 34.050, cakep. Kita lihat upside-nya keberapa? Targetnya bisa mencapai mungkin all time high-nya di 40.500. Jadi kalau bisa naik sampai situ sih oke banget. Dan setelah habis United Tractor ada Tekim. Tekim ini udah lama sekali nggak saya rekomendasikan. Kalau kenapa kok berapa gimana? Ini sudah breakout ya, berhasil breakout. Ini kalau kita tarik garis, ya, sebentar. Nah ini kalau kita tarik garis di sini, ya ini, kalau ke sini aja dia sudah breakout ya, trend line. Tapi kalau kita ambil yang lebih bawah, ini aja nih, ambil yang gini. Ini aja ambil lebih bawah juga, dia juga breakout juga. Jadi ini Tekim ini menarik ya, walaupun transaksinya belum terlalu besar banget ya, karena belum terlalu besar. Biasanya jauh lebih besar, tapi hari Jumat kemarin dia besar sekali ya, volume besar sekali. Ini jadi menarik sekali untuk cermati di Tekim. Mungkin nawar boleh, nawar di level berapa? Saya rasa nawar di area ini ya 7 ribuan. Kalau dia bisa swing di level 7 ribuan gitu, kalau dia bisa swing bisa naik lagi bagus nih. Habis Tekim ada Bank BNI. Bank BNI ini termasuk yang super slow, super apa namanya santai ya, dia bergerak dengan konservatif banget, hati-hati banget. Ini kalau dia besok bisa, ini membentuk pola cup and handle sih ini. Jadi ini kalau bisa naik, breakout, dia swing ke level ini dan dia terbang lagi, wah itu keren lah. Ini sama upside-nya juga bagus. Ya. Target kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh, ke sini dulu aja ya 9375, which is 9%, 6,9%-an. Wow, cukup loh untuk level B ini bagus loh. Habis BNI ada BRPT. Mana suaranya nih BRPT ya. Nah, ini naik kemarin bagus. Dia swing dan ini mau naik lagi. Nah, ini moga-moga kali ini serius ya. Secara kalau kita lihat weekly-nya dia sebenarnya ini bagus banget karena apa yang buat ini jadi bagus nih? Coba ada bisa kasih tahu nggak? Ya, rebound dari support, Pak. Ya, setelah berapa kali nih dia rebound. Nah, ini serta konsolidasi dia turun, dia begitu dibalik rebound lagi, naik sampai di sini. Ini support lagi, dia kalau bisa rebound lagi, cakep ini ya. Nah, itu BRPT, one of our favorite. Habis BRPT terakhir ada Sumarkon. Sumarkon ini menarik sekali ya. Ini juga lagi di support, pullback. Ketika ada lagi pullback, lagi support, coba saya agak panjangin sedikit. Nah, ini kita lihat berapa kali jadi resisten. Jadi resisten, jadi support, nah terus dari support, dan jebol support, dari balik jadi resisten. Nah sekarang kita lagi di sini. Ini kalau dia bisa kembali mampu, ya target kita nggak usah muluk-muluk. Nah naik sampai sini aja dulu, 650-an. Kalau bisa naik sampai 650, wow lumayan. Habis kalau naik sampai situ bisa breakout lagi, target saya terdekat adalah level 700-an. Kalau bisa naik di atas 700, oke banget nih Smartphone. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 4 September 2022 ya. Senang sekali ya. Di akhir pekan ini kita bisa diskusi ya mengenai ini. Ya, semoga apa yang saya bagikan tadi bisa berguna dan bisa membuat Bapak Ibu profit ya di tanggal 5 September. Sorry, 5 September. Besok Minggu ternyata masih Minggu. Saya sudah terlalu excited. Oke, 5 September 2022. Oke. Bikin trading plan ya, nggak usah terlalu pusingin mikir-mikir apa yang akan terjadi di minggu depan. Tetap stay fokus pada saham kita dulu ya. Moga-moga pasti kalau umpamanya market merah pun pasti ada peluang, ada saham yang naik. Walaupun kita berharap semoga market minggu depan masih sedikit lebih bersahabat lah, nggak sampai turbulence banget. Oke, itu dulu. Stay healthy semua, stay safe ya. Have a blessed weekend, tentu saja. Sampai jumpa. God bless you all.